Salam jumpa sahabat M2TV, saluran berita yang selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan info-info terpercaya, biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu dan tentu akan menghebohkan. Dan kali ini kami akan menyajikan berita tentang KPK sama dengan kakek ompong. Kasus korupsi Anies Baswedan melempung. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyajikan info-info menarik dan tentu akan menghebohkan. Publik masyarakat DKI Jakarta seperti tidak percaya dengan penanganan kasus-kasus korupsi Anies Baswedan yang satu demi satu mulai terbongkar dan terang benderang diekspos ke hadapan publik. Tetapi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, sepertinya diam-diam saja, tidak bernyali, atau KPK sudah seperti kakek ompong yang tidak bergigi, ingin menggigit daging rendang sapi, tapi sayang dagingnya terpentar alias tak termakan oleh si kakek, lalu sia-sia belaka. KPK begitu takut dengan sekelompok orang bercelana cingkrang, berjidat hitam, yang dulu begitu kekeh membela dan mengawal semua kebijakan-kebijakan Anies Baswedan. Lalu publik akan bertanya, ada apa dengan KPK? Hal tentang laporan masyarakat ke KPK perihal dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan itu sebetulnya bukan satu kasus saja. Sudah beberapa kasus dengan nilai triliunan rupiah, mulai dari kasus kelebihan bayar sertifikasi guru dengan jumlah lebih dari 20 triliun rupiah ketika Anies Rashid Baswedan menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Kasus kelebihan bayar juga di pemerintah DKI Jakarta ketika Anies Rashid Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kasus Formula E dengan jumlah 1 triliun rupiah. Dan terakhir kasus dana bantuan sosial sebesar 2,85 triliun rupiah. Semuanya menyertakan dugaan terhadap diri Anies Rashid Baswedan. Tetapi aparat penegak hukum sepertinya diam-diam saja. Di satu sisi KPK begitu jumawa untuk jauh-jauh menangkap dan memenjarakan mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Padahal publik belum tahu berapa kerugian negara yang pasti atas perbuatan mantan Gubernur Papua itu. Di sisi lain, di depan mata kantor KPK, seorang terduga pelaku korupsi dengan jumlah begitu besar sepertinya bebas terkesan tidak peduli dengan penanganan hukum yang dilakukan oleh KPK. Lalu ada apa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi? Masih bisakah publik memberikan kepercayaan kepada KPK? Jika KPK dengan biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara begitu besar hanya untuk melakukan penangkapan terhadap kasus-kasus recehan, ketika berhadapan dengan kasus-kasus kakap seperti sudah tidak bernyali dan terkesan KPK mati kutuk. Lalu apakah harus ribuan orang membuat satu petisi untuk membubarkan KPK? Korupsi adalah kejahatan ekstraordinari, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kepercayaan publik sudah berada di titik nol untuk Komisi Pemberantasan Korupsi jika tidak segera mungkin membongkar kasus Anies Rashid Baswedan.